Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1-3, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari secara dasar ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang ustazah jelaskan ciri-ciri makhluk hidup secara keseluruhannya anak-anak ustazah. Nah, selamat belajar. Sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, mari dengarkan dulu nyanyi berikut ini. Dasar bangsa burung yang tidak bisa terbang, tubuhnya sangat jangkung, tetapi naik enak, panjanglah kakinya, panjanglah lehernya, datang dari Afrika, itulah burung unta. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Setiap makhluk hidup itu bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk menghasilkan energi yang akan kita gunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Yang kedua, bergerak. Setiap makhluk hidup memiliki alat geraknya masing-masing. Manusia dan hewan, gerakannya dapat kita lihat dengan jelas, sedangkan tumbuhan gerakannya tidak bisa kita lihat dengan jelas. Sebagai contoh, manusia memiliki alat gerak berupa kaki dan tangan. Nah, kita bisa lihat bahwa gerakan kita bisa kita lihat dengan jelas. Nampak kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh lainnya yaitu burung. Burung memiliki alat gerak berupa sayap untuk terbang dan kakinya untuk bertengger. Berikutnya, ikan. Ikan juga memiliki sirip untuk berenang. Dan contoh lainnya pada tumbuhan yaitu bunga matahari yang menghadap ke arah matahari. 3. Berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Insya Allah akan kita pelajari di pembelajaran selanjutnya. 4. Tumbuh. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya mengalami pertambahan besar, contohnya pada manusia. Awalnya anak-anak ustazah saat baru lahir ukurannya kecil, kemudian sekarang sudah bertambah besar. 5. Memerlukan makanan. Kita memerlukan makan dan minum untuk mengalami pertumbuhan dan untuk kelangsungan hidup kita. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Hewan memiliki makanan yang berbeda-beda. Contohnya, sapi memakan rumput, ayam memakan biji-bijian. Sedangkan tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari yang disebut fotosintesis. 6. Memerlukan suhu tertentu. Suhu manusia berkisar antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Saat kita kepanasan, maka tubuh kita akan berkeringat untuk mengembalikan suhu tubuh ke posisi normal. Begitu juga saat kita kedinginan, maka tubuh kita akan menggigil.
Baiklah, selanjutnya mengeluarkan zat sisa. Zat sisa harus dikeluarkan dari tubuh karena akan menjadi racun yang membahayakan kesehatan kita. Nah, zat sisa dapat dikeluarkan berupa gas, cairan, ataupun zat padat. Contohnya itu karbon dioksida yang kita keluarkan saat kita bernapas. Contoh lainnya itu urin yang kita keluarkan saat buang air kecil, dan juga contoh lainnya keringat. Selanjutnya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Agar dapat bertahan hidup, makhluk hidup akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, hewan yang hidup di daerah gurun, contohnya unta, dia menyimpan cadangan air pada punuknya. Contoh lainnya yaitu kaktus. Kaktus, dia mempunyai akar yang sangat panjang untuk mendapatkan air di daerah gurun. Baiklah, contoh berikutnya bunglon. Bunglon saat dia berada di atas pohon kayu, maka tubuhnya akan menyesuaikan dengan warna pohon tersebut, yaitu warna coklat, untuk menghindari dari musuh. Baiklah anak-anak ustazah, silakan Anda dengarkan lagu berikut ini.